token ini untuk security-nya akan diacak setiap 30 menit. Ini perlu ya, tekan tombol token, ya, tekan tombol token ini untuk menampilkan kode tokennya. Ya, misalnya kalau ini tekan muncul tombol token, maka akan muncul angka token. Ya, angka token. Nah, angka ini nanti akan diberitahukan kepada peserta. Ya, bisa misalnya kalau peserta kita akan mulai ujian tokennya adalah ini. Silakan catat. Ya, silakan ketikkan. Ya 235391. Atau bisa juga dituliskan di papan tulis. Ya, seperti itu. Jadi ini peserta untuk memulai ujian perlu ada token ini yang diberikan oleh pengawas. Kalau tidak ada token, maka peserta tidak bisa melaksanakan ujian. Itu menu kedua. Nah, sekarang berikutnya menu ketiga. Ini adalah menu kehadiran. Menu kehadiran digunakan untuk mengisi daftar hadir peserta ujian. Secara default, semua peserta berstatus tidak hadir, ya, tidak checklist. Jadi ini penting. Jadi setelah peserta masuk ke dalam ruang ujian, Bapak Ibu sebagai pengawas akan keliling, ya, akan keliling untuk mengisi ABHP atau daftar hadir secara manual. Tidak perlu tanda tangan, cukup checklist saja. Jadi dari ruang ke ruang orangnya cocok dengan indeks cocok, tinggal checklist di daftar di lembaran kertas daftar hadir ABHP-nya. Setelah semua terabsen, baru menggunakan aplikasi ini, klik kehadiran. Nah, tanda yang hadir saja, klik conteng yang hadir saja, ya, berdasarkan ABHP, ya, daftar hadir yang keliling tadi, ya, keliling ruangan tadi mengabsennya satu. Ya. Jadi ini yang hadir saja di checklist, harus di checklist gitu ya. Kalau tidak checklist, kalau yang tidak hadir biarkan saja kosong, tidak perlu di checklist. Nah, jika status kehadiran peserta tidak di checklist, maka peserta tidak bisa melakukan login. Jadi itu, kalau terlupa misalnya dia hadir tapi tidak di checklist, maka dia tidak bisa melanjutkan ujian, ya. Jadi ini mengubah kehadiran, ya, di checklist samping pesertanya. Jadi kalau diklik menu kehadiran muncul ini siapa. Jadi ini urutannya sesuai dengan nanti lembaran kehadiran, ya, yang telah di-print, ya, pada kertas. Nah, ini diconteng, ya, mana yang hadir. Kemudian disimpan, wajib disimpan, ya, harus disimpan. Jadi sebenarnya ini cukup sekali saja. Kenapa? Kan tidak ada lagi yang terlambat, yang perlu di checklist lagi tidak perlu, ya. Jadi semua masuk di absen secara manual keliling, tidak perlu tanda tangan, ya, cukup dicontreng saja. Setelah itu kembali ke komputer pengawas, masukkan kehadirannya, kemudian di checklist, simpan. Ya, simpan. Nah, kalau kita lihat, ya, itu kehadiran, ya, menu kehadiran. Ingat bedakan menu kehadiran dengan daftar hadir. Menu kehadiran itu memasukkan peserta yang hadir saja, checklist. Berikutnya kita masuk ke menu daftar hadir. Menu daftar hadir artinya kan kita telah menceklis yang dari kehadiran tadi telah kita checklist yang hadir saja. Berikutnya kita masuk ke menu peserta, ya, menu peserta. Di menu peserta muncul, ya, peserta yang hadir. Nah, ini semua informasi, nomornya, nama, IP address-nya. Berarti kalau dia terkoneksi ke server ada nama IP address-nya, atensinya, ya, waktu koneksinya. Ini status apakah dia offline atau online, ya. Ini status ujian, bisa belum ujian, sedang ujian atau selesai ujian. Nah, ini ada menu-menu lainnya. Ya. Jadi di menu peserta ujian akan muncul seperti ini. Ya. Kita lihat, jika peserta sedang melakukan ujian, maka tampilan informasi peserta pada menu daftar peserta akan berubah seperti tampilan berikut. Nah, di sini, ya, ini tadi. Nah, kalau dia jika dia sedang melakukan ujian, ya, nanti muncul dia sedang ujian, IP address-nya ini untuk komputer ujiannya. Atensinya, ya, ini koneksi ke server online. Berarti tanda biru, dia sedang online, ya. Status sedang ujian. Nah, ini ada beberapa menu yang nanti bisa kita lihat. Jika peserta telah menyelesaikan ujian, maka tampilan informasi peserta pada menu daftar peserta akan berubah seperti tampilan berikut. Ya, seperti itu. Jadi kalau dia selesai ujian, sudah selesai, ya. Berarti dia tidak online lagi, kan. Nah, kalau kita lihat, oke. Seperti ini, kan. Di menu daftar peserta, ya, kalau kita lihat di sini ada nomor peserta, nama peserta, IP,
ya. Nah, ininya latensi koneksinya, ya. Kemudian peserta yang sedang aktif online atau offline. Kemudian statusnya bisa belum melakukan ujian, sedang melakukan atau setelah selesai melakukan ujian. Nah, ini adalah menu, ya, tombol berita acara pelaksana UTBK yang ini. Ini adalah tombol untuk memasukkan BAPU atau tombol berita acara pelaksanaan UTBK. Ini BAPU ini jika ada hal-hal khusus ya yang perlu kita laporkan. Dan ini ada ininya, ada hard copy-nya. Ada hard copy-nya, di hard copy itu silakan ditandai, misalnya siapa, Budi misalnya, maaf ya, ada contohnya. Misalnya ada mencontoh misalnya kan, di BAPU ya yang ada yang pada hard copy itu dicontreng nama itu, dicontreng berarti dia yang bersangkutan contek misalnya, atau tidak sama fotonya dengan identitasnya gitu ya. Ini tinggal di BAPU nih, misalnya dicari nama Budi, nama yang bersangkutan, diklik, kemudian ditandai nanti ya, nanti kita tunggu. Kemudian sebelahnya itu tombol log peserta ya, ini informasi tentang peserta. Ini tombol reset IP address, ini untuk pindah komputer. Misalnya komputer bersangkutan dia sedang ujian, tiba-tiba hang komputernya, mesti pindah komputer, bisa. Nah, ini harus tekan dulu ya, kalau mau pindah, udah tidak terkoneksi, kita tekan reset address yang bersangkutan. Misalnya Cynthia ini dia bermasalah ya, kita resetkan dulu, kemudian dia pindah komputer. Nah, ini kalau ada kasus-kasus seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengawas dapat berkonsultasi dengan teknisi ruangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengawas itu akan minimal berdua ya, nanti di ruangan itu namanya teknisi ruangan. Ya. Kemudian ada tombol disconnect. Ini untuk menghentikan koneksi. Misalnya udah waktu sudah habis, ya tinggal aja disconnect. Kan dia akan keluar ya. Ini dia. Jadi ini informasi pada daftar peserta. Ada informasi seperti ini. Oke, nah masih di dalam ini ya, Bapak Ibu sekalian, masih peserta dari memasukkan BAPU ya, ini BAPU. Menu berita acara pelaksanaan UTBK itu BAPU. Ya, itu tanda ini kan. Berfungsi mengupdate berita acara ujian peserta. Pengawas mengisi checkbox yang tersedia apabila peserta melakukan yang tercantum di dalam berita acara pelaksanaan ujian peserta. Misalnya sementara keterangan tidak hadir dan terlambat akan terisi secara sendirinya ya, jika peserta tidak mengikuti ujian atau datang terlambat, otomatis akan terisi ya. Setelah melakukan perubahan tombol, pilih tombol simpan. Ya, pilih tombol kembali untuk kembali ke menu daftar peserta. Contoh seperti ini, misalnya ada namanya Wisnu Hidayat, ini contoh Wisnu Hidayat. Misalnya dia, misalnya kita di posisi ini ya, misalnya Wisnu Hidayat ini kasusnya dia, nah nih, misalnya sakit ya, Wisnu Hidayat ini sakit, ya ada sakit. Nah, untuk itu pengawas ya buka daftar peserta. Sudah buka daftar peserta, cari di sini Wisnu Hidayat. Nah, ini Wisnu Hidayat kan? Nah, cari Wisnu Hidayat, buka BAPU-nya, ya tombol BAPU. Ya kan? Udah buka tombol BAPU, maka akan muncul ini informasi gini, Wisnu Hidayat BAPU-nya ini. Apa dia sakit? Contohnya sakit di sini. Boleh simpan, ya. Jika misalnya ini bukan hanya sakit, banyak ya informasi yang bisa kita masukkan. Misalnya dia tidak membawa ijazah, surat keterangan ya. Tahun kelulusan tidak sesuai dengan kartu tanda peserta. Ya, ini semua ini. Mencontek misalnya membawa catatan. Ini adalah hal-hal kejadian-kejadian yang perlu kita masukkan ke dalam BAPU ya, berita acaranya. Nah, BAPU ini kan sudah ada yang hard copy-nya ya, yang udah di print out. Itu nanti Bapak Ibu sekalian dapatkan dari penanggung jawab lokasi. Nah, itu dicontreng, tapi juga diisikan di sini. Itu sama, sama. Jadi Bapak Ibu sekalian dicontreng di sana, diisikan di sana, tapi juga nanti diisikan juga, harus diisikan juga di sini, di aplikasi ini. Karena aplikasi ini yang akan melaporkan ke pusat, sementara yang hard copy itu hanya untuk dokumentasi. Ya. Jadi misalnya kalau ada yang mencontek, ada yang menggunakan alat
yang dilarang ya, misalnya dia bawa spycam misalnya kan, bukan bawa apalah misalnya pen apa ya, pena yang untuk merekam secara diam-diam misalnya kan, nah ini dicatatkan di sini. Ya. Maksudnya dicontreng dulu di daftar bapu yang telah di print out itu di kertas, kemudian harus masukkan di sini, kemudian disimpan. Ya. Setelah disimpan kembali. Ya, baru kembali. Nah, kembali nanti baru kembali ke sini daftar peserta ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mengisi bapu ini ya. Kalau ada kejadian apa tadi? Buka daftar peserta, pilih pesertanya, tekan tombol ini ya, tombol sini. Jadi kalau klik sini juga ada tombol sini. Ya. Kemudian dicontreng kejadiannya apa, disimpan, kemudian kembali. Nah, ini kalau kita lihat menu berikutnya itu adalah yang apa di sebelah bapu itu ada menu log. Ya, menu log peserta berfungsi untuk melihat informasi detail peserta seperti status ujian, ya, soal, subtes yang sedang dikerjakan. Jadi misalnya kalau kita ingin lihat informasi seorang ya, misalnya ada hal-hal yang perlu kita lihat dia sedang ngapain nih kok apa ya, sedang ngerjakan atau gimana gitu ya. Cari saja dia di daftar peserta, muncul di daftar peserta itu, klik ini log peserta. Maka yang bersangkutan, misalnya si Wisnu Hidayat ini, muncul seperti ini, ada informasi ya, misalnya statusnya dia sedang ujian misalnya ya, soalnya yang dikerjakan ini sudah dikerjakan ya, ini sudah dikerjakan dan sudah. Kemudian ya, tentu kita terus kembali lagi, klik kembali ya untuk kembali ke menu daftar. Nah sekarang kalau untuk yang berikutnya adalah ini, yang sebelahnya ya, yang sebelahnya itu. Ini reset IP address. Menu reset IP address berfungsi untuk mereset IP address pada workstation atau komputer peserta. Digunakan ketika peserta akan berpindah ke workstation yang lain. Menu reset IP address sebaiknya digunakan ketika satu peserta sudah tidak terkoneksi atau disconnect. Ini artinya apa? Ini hati-hati. Ini hanya, jadi ini menu reset IP address ini dalam keadaan darurat ya. Itu apabila misalnya komputer peserta itu hang, ya, mati hidup, atau tidak terkoneksi, tidak bisa bekerja di komputer yang bersangkutan, dan ingin pindah ke komputer sebelah. Nah, untuk itu pengawas konsultasi dengan teknisi ruangan. Nanti teknisi ruangan akan memilihkan komputer yang bisa digunakan. Nah, sebelum pindah, ya silakan anak itu pindah, tetapi sebelum pindah, teknisi ruang akan mendiskonekkan dulu ini. Ya, di komputer tersebut didiskonekkan dia. Setelah itu baru pengawas mengklik ini, ya, reset IP address. Jadi, tombol ini. Nah, setelah itu tuh ya, pilih IP address, ya, dia akan mereset IP address. Pilih tombol kembali ya untuk kembali ke menu daftar peserta. Jadi selalu ya, seperti ini kita klik klik ini siswa yang bersangkutan, reset IP address, baru kembali. Nah, sekarang menu yang sebelahnya, ini tadi bapu, log, reset IP address, nah ini terakhir ini disconnect. Ya. Menu disconnect ya, ini udah maksimal. 100%. Oke. Menu disconnect ya, untuk merubah status peserta jadi offline atau selesai ya. Ya ini bisa juga belum ujian, tapi kalau misalnya ini kejadiannya begini, kalau misalnya waktu ujian udah habis, peserta udah selesai ujian, tapi dia masih berstatus sedang ujian, ya sedang ujian, kita bisa diskonekkan, gitu ya, dia udah selesai, udah mau keluar gitu kan, pengawas ingin mengirim baku, tapi masih ada status ujian, di sini ya muncul di sini, sementara di komputer siswanya dia udah selesai, di sini kok masih ada status ujian ya diskonekkan saja. Ya, pilih tombol disconnect untuk meneruskan koneksi di aplikasi ke peserta ke server ya, dan mengubahnya menjadi offline ya, dan kembali ke menu daftar peserta dengan kembali ini. Ya. Nah sekarang setelah daftar peserta dengan beberapa menu tadi, mulai dari bapu sampai ke ujung disconnect ya. Nah berikutnya menu yang berikutnya adalah kirim bapu. Menu kirim bapu berfungsi untuk mengirim bapu ke dashboard. Jadi sepanjang ujian tadi ada kejadian-kejadian
dimasukkan dulu ke ditandai dulu secara manual di kertasnya, kemudian baru dimasukkan ke komputer pengawas ini. Itu sepanjang waktu ujian. Namun terakhir nanti setelah ujian sudah selesai, ya pengawas harus mengklik ini, harus kirim bapu. Ya, kirim bapu. Baik ada ataupun tidak ada kejadian tetap kirim ya. Kirim bapu. Apa yang terjadi misalnya jika masih ada peserta yang mengerjakan ujian, kirim bapu tidak akan terkirim. Pastikan peserta sudah menyelesaikan ujian. Jika peserta sudah menyelesaikan tapi status ujian masih sedang ujian, maka pengawas bisa melakukan disconnect pada menu daftar peserta. Ini itu fungsi disconnect tadi ya, menu terakhir tadi kan. Menu terakhir di ujung tadi. Nah, ini menu terakhir ini, itu disconnect-nya salah satu itu. Ini bapu, log, reset IP ini, disconnect kan. Seperti ini. Ini yang menu disconnect ini yang terakhir. Apabila ini sering terjadi terakhir ya pengawas akan mengirim bapu, ternyata katanya masih ada yang sedang ujian, sementara kan tidak ada lagi yang ujian. Maka sebelum kita kembali dulu ke daftar peserta, ya balik lagi ke daftar peserta, klik peserta, cari siapa yang masih ujian, ya kan? Cari yang masih ujian, klik menu disconnect-nya. Disconnect-kan dia, ya semua yang sedang ujian itu disconnect-kan waktu udah habis ya, sudah habis. Nah, baru kembali lagi ke kirim bapu, ya kalau sudah kembali kirim bapu, tidak ada disconnect, ya kita kirim maka dia akan sukses, bapu berhasil dikirim. Nah, dengan selesainya pengiriman bapu ini, maka selesailah tugas dari ini ya, tugas pengawas untuk pengawasan. Nanti setelah selesai ujian kan ada lagi ya tugas pengawas mungkin mengarahkan untuk gimana peserta itu keluar dan sebagainya. Tapi selama ujian berarti selesailah dengan tugas pengawas untuk sesi yang sedang berjalan itu telah selesai dengan selesainya mengirim bapu. Nah, kemudian pengawas bisa keluar ya, harus keluar. Ya. Tombol keluar fungsi menutup aplikasi pengawas. Klik keluar dengan selesai mengirim bapu, kirim keluar. Ya. Nah ini penjelasan, ya beberapa penjelasan ya. Misalnya apa itu token mulai ujian? Token mulai ujian diberikan pada saat akan memulai ujian. Jadi perlu. Jadi siswa itu waktu dia memulai ujian, dia memasukkan nomor ujian dan PIN ujian. PIN ujian itu adalah NISN-nya. Itu ada masing-masing ke setiap peserta. Tapi kalau untuk memulai ujian bukan hanya nomor peserta dan PIN ujian, tetapi juga dia butuh butuh token ujian juga ya untuk memulai ujian. Dan token ini diberikan oleh pengawas. Artinya ya ada menu token tadi ya di ini tadi. Nah ini kan menu token ini. Ini sebelum ujian ini klik nanti keluarkan tokennya ada 6 digit angka yang diberikan nanti diumumkan, bisa diumumkan, bisa ditulis di papan tulis atau diumumkan saja gitu ya. Perhatian seluruh peserta inilah token ujian. Silakan masukkan token ini. Ya, token yang akan ditampilkan diacak setelah 30 menit ya. Sebagai salah satu fitur keamanan dari aplikasi ujian. Ini perlu ya. Menu kehadiran ya. Kehadiran peserta diisi pada saat sebelum ujian. Jadi sebelum ujian ya, pengawas itu keliling dulu kan, mengabsen secara manual, dicontreng-contreng aja. Ini ada ya, cocokkan wajahnya dengan identitasnya, dengan kartu ujiannya, dengan ABHP-nya kan di absen itu kan, ABHP itu kan ada fotonya. Cocokkan antara foto di daftar ABHP itu, di kertas ABHP-nya kan dibawa ya, diberikan oleh PJL. Cocokkan wajahnya ya dengan identitas dengan orang yang duduk. Itu penting, jangan orang lain yang ujian kan begitu. Cocokkan. Nah, kalau tidak cocok, itu kan nanti yang perlu dimasukkan ke baku. Ya, nah, itu keliling. Nah, berdasarkan dari absensi manual tadi, tidak perlu tanda tangan ya, sementara ini kan cukup contreng aja. Jarak ya, kan protokol COVID seperti itu. Baru masuk ke menu kehadiran, baru cikan kehadirannya, dicontreng. Seperti tadi. Ya, kalau tidak, nanti dia tidak bisa ujian. Peserta tidak boleh ada yang terlambat. Jika terlambat, ya langsung saja tidak dapat mengikuti. Ya. Ini daftar peserta. Di menu daftar peserta, itu bisa kita ada pilihan untuk bapu. Ya kan? Seperti tadi. Di daftar peserta, nama muncul, kemudian di ujungnya kan ada menu bapunya. Kalau ada yang bersangkutan melakukan pelanggaran, kan klik bapunya. Ya, pengawas dapat mengisi checkbox yang tersedia apabila peserta melakukan hal yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan ujian atau ya bapu ya.
Keterangan tidak hadir atau terlambat dan terlambat akan terjadi dengan sendirinya jika peserta tidak mengikuti ujian atau datang terlambat mengikuti ujian. Bapu dapat diisi setengah jam sebelum ujian atau sampai dengan selesai ujian. Jadi sepanjang waktu ujian itu Bapu bisa aja diisikan. Ya, sementara ada ujian, tiba-tiba ada yang mencontek, misalkan, ya, buka jalankan ini daftar peserta, pilih peserta yang bersangkutan, isi di bakunya, kan gitu ya. Itu juga misalnya sebelum ujian, bisa saja kan sebelum ujian kan dicek ya, kan dia berkeliling untuk mengabsen secara manual. Nah, waktu mengabsen secara manual kan dicek ininya, wajahnya dengan identitas dengan foto di baku di daftar hadir. Kalau tidak cocok kan itu udah bisa juga diisi di baku sebelum ujian kan, udah bisa diisikan. Log peserta ya di daftar peserta ini, log peserta digunakan berfungsi untuk melihat informasi detail peserta seperti status ujian, soal dan subtes yang sudah diketahui. Reset IP digunakan ketika peserta akan berpindah ke workshop lain ya. Misalnya kalau ada masalah komputer yang sedang dikerja yang digunakan oleh peserta misalnya hang ya atau mati sendiri atau bermasalah ya. Ini bisa pindah ke komputer lain. Ini konsultasi dengan teknisi ruangan. Nanti dia yang akan memindahkan karena dia yang tahu di sana mana komputer yang bagus mana yang tidak. Ya, ini konsultasi dengan teknisi ruangan. Menurut sebelum pada saat dia pindah itu reset dulu IP-nya. Menurut reset IP address sebenarnya digunakan ketika status peserta sudah tidak terkoneksi ya. Jadi ini yang di komputer yang bersangkutan yang mendiskonekkannya itu adalah teknisi ruangan. Jadi teknisi ruangan kalau dia masih koneksi diskonekkan dulu oleh ininya ya, oleh teknisi ruangannya. Ya. Nah, ini menu disconnect berfungsi untuk merubah status peserta menjadi offline ya. Dengan cara memutus koneksi aplikasi peserta ke server. Contohnya ini tadi seperti saya jelaskan terakhir ya waktu kita mau mengirim bapu. Nah, mau mengirim bapu katanya dia sedang ujian, padahal sudah selesai ya. Nah, perlu didiskonekkan. Cari peserta yang bersangkutan, klik tombol disconnect ya. Maka dia akan berhenti ujiannya, dia terus disconnect lagi dengan server. Ya, baru bisa ngirim. Ya, salah satu guna tombol itu ya. Dia akan banyak yang terpakai nanti ya tombol disconnect ini. Jadi disconnect dengan reset IP ini betul-betul hati-hati penggunaannya. Ya. Kalau ragu konsultasikan dengan teknisi ruangan. Jadi reset IP kalau mau pindah komputer, kalau sedang bagus ya jangan coba-coba ya iseng reset IP nanti malah terganggu. Disconnect juga jangan ya, jangan malah menghentikan itu ya. Jadi reset IP kalau pindah komputer, disconnect kalau udah selesai ujian ya. Selesai ujian sebenarnya kalau udah selesai ujian otomatis akan disconnect, tetapi ada keadaan tertentu dia belum juga selesai ujian gitu ya. Maka secara manual ya oleh pengawas di komputer pengawas mendiskonekkannya. Seharusnya dia otomatis. Oke, demikianlah Bapak Ibu sekalian, ini adalah aplikasi penggunaan aplikasi pengawas. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas akan menggunakan ini. Kalau masih ragu, memang itu saya sampaikan komunikasikan dengan teknisi ruangan. Ya, komunikasikan. Berikutnya saya akan masuk lagi share. Saya masuk ke aplikasi ini. Tadi aplikasi pengawas, aplikasi ujian. Mana share? Bentar. Nah, nih, ke screen share. Saya akan masuk screen share. Banyak sekali nih, mana saya ini sekarang? Saya mau ambil yang ini, petunjuk. Oh, ini. Seperti ini, screen share. Udah langsung. Nah, itu aplikasi ujian. Ini komputer Nurul, saya nggak bisa melihat. Apa lagi? Udah nih, lanjut ya. Yang kedua. Ya, waktu ujian. Berikut ini adalah petunjuk penggunaan aplikasi untuk tahu. Jadi Bapak
menggunakan akan digunakan oleh pengawas adalah aplikasi jelaskan. Ini adalah aplikasi yang akan digunakan oleh peserta ujian. Tapi Bapak, Ibu tentu perlu tahu juga, harus tahu ya. Oke. Nah, ini peserta masuk ruang ujian di komputer. Peserta itu muncul sini. Ujian ruang itu telah program ujian akan dimonitor di masing ujian. Peserta itu dimonitornya pertama ini dashboard dan menu ya. Halaman utama, klik tombol masuk. Nanti peserta ujian ya, mereka nanti bukan Bapak Ibu sekalian, peserta ujian akan klik masuk. Dia klik masuk ya. Ini informasinya. Setelah berhasil masuk ya, berhasil masuk akan muncul ya 4 menu utama di sini. Pertama beranda dulu. Beranda ini katakanlah say hello dari LTMPT ya. UTBK tadi ini ya, ini nih informasi awal dulu, beranda depan ya. Di sini ada kelompok ujian terbagi menjadi. Nah, kelompok ujian ini yang sekarang tidak ada lagi apa nama itu. Yang sekarang hanya ada TPS ya, tes potensial skolastik. Ini TPA ya, tidak ini hanya TPS yang ada. TPA tidak ada lagi ya. Ini mungkin manual yang tahun lalu, tapi sama saja, cuma ini aja yang berbeda ya. Ini beranda informasi seperti ini. Nanti peserta akan mengklik petunjuk ya dan tata tertib ya, petunjuk dan tata tertib. Peserta akan mengklik petunjuk dan tata tertib. Nah, kalau dia mesti baca ya sebenarnya. Petunjuk dan tata tertib yang mesti dibaca oleh pesertanya. Apa tata tertib? Tata tertib sebelum ujian UTBK berlangsung apa? Ini dia harus membaca ini. Membaca. Nah, ini memang ada waktunya kan, sebelum ujian itu sendiri kan ada beberapa menit ya, mereka mengisi absen ya, juga membaca tata tertib ini. Ada waktunya sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Mereka akan membaca seperti ini, kemudian tata tertib saat mengerjakan ujian UTBK ya. Ini sesudah mengerjakan ujian UTBK seperti ini. Ini mesti mereka bacakan. Ya. Nah, ini bisa saja ya, kalau bisa saja nanti pengawas secara umum menyampaikan ini. Silakan sebelum ujian kalian baca dulu petunjuk tata tertib gitu ya. Seperti itu. Jadi pengawas dapat saja memberikan arahan seperti itu. Setelah kalian berhasil masuk login, silakan baca dulu tata tertibnya ya, baca dulu ya, karena waktu masih ada ya, sampai jam sekian misalnya kan. Silakan baca tertib. Jadi pengawas bisa saja memandukan ya. Silakan baca tertib dulu ya. Setelah baca tata tertib, kalian bisa login ya, diumumkan oleh pengawasnya. Nanti peserta ujian akan login peserta. Di login peserta ini ada 2 yang mereka masukkan, yaitu nomor peserta dan PIN peserta. Nomor peserta itu adalah nomor yang tertera di kartu ujiannya. Jadi waktu sekarang mereka lakukan pendaftaran, kemudian mereka mendapatkan kartu ujian. Di kartu ujian itu ada foto, ada juga nomor pesertanya. Mereka harus isikan. Jadi itu makanya kenapa ya sewaktu ujian peserta itu harus selain membawa dokumen identitas diri juga membawa kartu ujiannya. Kalau dia tidak membawa kartu ujian, maka dia tidak akan tahu berapa nomor pesertanya. Itu bermasalah. Nah, itu jadi mesti dia membawa kartu ujian ya kan? Tidak hafal, ini cukup panjang angkanya kan. Jadi dia nomor peserta itu bisa dilihat di kartu ujiannya. Jadi kalau misalnya ada yang nanti dia tunjukkan saja bahwa nomor peserta itu ada di kartu ujiannya ya. Nah, PIN peserta itu adalah NISN-nya. Itu ada juga di kartu ujiannya. Ya, di kartu ujiannya. Jadi masukkan ini, maka peserta itu akan login. Ya, setelah login ya, maka dia akan muncul sini. Halaman persetujuan. Untuk dia harus baca ini ya. Kalau tidak setuju berarti dia tidak bisa ujian. Maka dia harus klik setuju. Ya. Setelah setuju dia setelah dia ini login tadi, setelah dia setuju, maka dia akan muncul fotonya, akan muncul nomor ujiannya, namanya nih. Nah, di sini dia baca dulu tutorialnya,
Ya, mungkin pengawas bisa sekarang silakan baca tutorial gitu ya. Nah, mereka akan baca tutorial itu. Nah, ini diklik-klik saja, mereka akan baca, klik ini ya. Berarti dia bisa baca selamat datang tutorial penggunaan. Klik lagi ini berisi foto. Jadi mereka yang mengkliknya. Klik lagi berisi nama dari ujiannya ya. Klik lagi ini adalah berisi daftar soal. Klik lagi berisi IP address ujian. Klik lagi berisi koneksinya dengan server kan. Klik lagi waktu tertinggal. Ya. Klik ini nomor ujiannya. Ya. Klik lagi ini mereka bisa menjawab di sini. Ya. Nah, jika telah terjawab maka ini akan ini. Jadi ini mereka sendiri bisa nih mempelajari di sini. Nah, ini bisa menggeser-geser soalnya ya, soal sebelumnya, soal berikutnya gitu ya. Nah, ini kemudian bisa soal selanjutnya. Nah, ini bisa kalau dia meloncat ya, misalnya dari soal dia misalnya 2 dan 3 belum jawab, 4 bisa kembali lagi ke soal nomor 2. Diklik aja di sini langsung kan. Nah, ini untuk memperkecil soal. Ini kalau ditaruh kecil dia besar-besarkan ini ya soalnya. Nah, ini baru selesai ya. Next berikutnya berarti akan selesai dia tutorial. Kalau selesai tutorial, nah maka dia udah bisa memulai ujian. Ya, tadi begitu kita login kan ini. Nah, tadi begitu dia. Nah, ini tadi kan, ini tutorial tadi ya, bagaimana dia tentang soal bagaimana dia menjawab dan sebagainya. Setelah dia keluar akan muncul lagi di sini. Nah, maka berikutnya dia akan memulai ujian. Ya. Dia klik mulai ujian lagi. Sekarang waktu udah masuk mulai ujian. Nah, sini mulai ujian. Dia klik di sebelah tutorial itu kan ada tombol mulai ujian. Dia klik mulai ujian. Kalau klik mulai ujian, muncul seperti ini. Nah, disinilah perlu memasukkan token yang diberikan oleh pengawas tadi. Tadi kan pengawas memunculkan token ya, ada berapa angka tadi yang disebutkan kepada peserta. Jadi begitu waktu ujian mulai, nah baru diumumkan silakan peserta ujian waktu ujian sudah bisa dimulai, silakan tekan tombol mulai ujian. Nah, masukkan token ini, gitu kan? Nah, berikan kode token. Tokennya misalnya 32145, kan? Nah, mereka akan masuk token, gitu kan? Baru login dia. Nah, apa yang terjadi kalau di aplikasi pengawas tadi belum dicontreng kehadirannya? Maka akan muncul sini, ya perhatian Anda belum ditandai hadir oleh pengawas. Makanya pengawas perlu ya mencontreng kehadiran. Kemudian disimpan kan gitu ya. Jadi setelah dicontreng, disimpan, maka dia akan bisa login gitu ya. Bisa login. Setelah login, maka muncul soal-soal ini. Ya, mereka akan jawab ya, memilih ABC, bisa maju mundur soal, bisa lompat seperti itu ya. Nah, bisa ini dengan tombol di keyboard atau mempersa mengecil. Nah, jika koneksi WhatsApp terputus, ya misalnya tiba-tiba terputus ya, kabelnya terputus, maka aplikasi memberikan notasi seperti ini ya. Pilih tombol coba lagi untuk kembali menuju ujian, pilih tombol keluar ya, keluar ujian, maksudnya dia pindah komputer misalnya kan bisa saja, nggak salah. Setelah waktu subtes ini setelah waktu berakhir akan tumbuh apa? Ini kalau ada berapa subtes ya, tapi kalau hanya satu subtes tidak muncul sebenarnya. Tapi kalau dia ada beberapa subtes dia akan muncul untuk berpindah ya 30 detik. Jika waktu ujian habis ya akan menampilkan pemberitahuan seperti berikut. Perhatian, waktu ujian telah habis. Ya jadi misalnya dia ada 30 soal, dia baru selesai 28 soal, ya udah tiba-tiba langsung aja muncul sini ya, dia tidak mengerjakan 2 soal lagi, ya otomatis dia akan keluar ya, seperti muncul waktu itu. Oke, demikianlah Bapak Ibu sekalian keterangan ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi pengawas dan aplikasi ujian. Aplikasi pengawas yang akan digunakan oleh pengawas, aplikasi ujian akan digunakan oleh peserta ujian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator.